Siapkan hati, siapkan raga kita untuk mendapatkan ilmu yang muttasil dengan Nabi Muhammad SAW. Dimohonkan ke beliau untuk memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mukrimina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi mukrimina bi munqidhina min ad-dhalalah muallimina ba'da al-jahalah fatihi abwabir rahmah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin مرشدنا إلى سبيل الهدى مبين لنا طريق قرب الله والنجاة من عذابه سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita, yang telah mengagungkan kita dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini, dan telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang besar, melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang agung, melimpahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, telah melimpahkan kepada kita nikmat bisa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, mengetahui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Dan nikmat terbesar yang kita miliki melebihi semua nikmat-nikmat yang sudah disebutkan tadi. Semua nikmat yang Allah berikan, yang terbesar dan yang sebesar-besarnya adalah nikmat bisa menjadi umat Sayyidina Muhammad, bisa menjadi umat sebaik-baiknya umat bersama Sayyiduna Muhammad, yang mencintai Sayyiduna Muhammad, yang mengikuti perilaku Sayyidina Muhammad, membaca maulid Sayyidina Muhammad. Kita membaca maulid Sayyidina Muhammad, dan maulid yang kita baca ini bukan tidak ada gunanya. Maulid yang kita baca ini bukan tidak ada dampak apapun. Dampak banyak sekali, dampak-dampak positif yang terjadi sebab maulid ini. Jika Allah subhanahu wa ta'ala saja di Al-Quran Allah menceritakan kelahiran Sayyidatuna Maryam, ibu dari Sayyidina Isa. Allah juga di Al-Quran menceritakan maulid Sayyidina Isa. Jika maulid-maulid orang-orang, para nabi, para solihin di zaman dahulu Allah sebutkan di Al-Quran, kita menyebut maulid, membaca maulid Sayyidina Muhammad, orang yang lebih mulia dari semua mereka itu. Tapi Allah tidak menyebutkan maulid Sayyidina Muhammad di Al-Quran. Sebab apa? Sebab orang yang pada saat itu diturunkan Al-Quran semua sudah mengenal siapa Nabi Muhammad. Jika tidak, maulid mungkin, karena semua orang-orang yang mulia banyak disebutkan kelahirannya di Al-Quran. Nabi Adam tidak lahir. Penciptaan kewujudan Nabi Adam diceritakan di Al-Quran. Nabi Isa, beliau kelahirannya diceritakan, bahkan kelahiran ibunya juga diceritakan di Al-Quran. Di salah satunya di surat Al-Imran, kalau tidak salah di lembaran 55 dan 56, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelahiran mereka. Dan juga di surat Maryam Allah menceritakan juga tentang kelahiran Sayyidina Isa. Masa kita membaca maulid Nabi Muhammad dilarang? Tidak masuk akal. Jika orang-orang melarang maulid, sini hadir maulid. Lihat apa salahnya kita membaca. Buka kitab maulid yang ada terjemahnya, baca. Apa ada kata-kata yang salah? Tidak ada. Semua orang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jika kita bergembira dengan kelahiran kita, jika negeri kita bergembira dengan kemerdekaannya, kelahiran negeri kita adalah kemerdekaan. Jika semua apapun bergembira dengan kelahiran mereka, apa itu perusahaan atau itu negeri atau itu orang atau itu apapun, setiap jadi hari lahirnya, hari terjadinya dia, mereka bergembira. Mereka membuat apapun yang menjelaskan bahwa mereka itu bergembira. Mungkin salah satu dari kita atau anak-anak kita jika datang hari ulang tahun dia, kita gembirakan, kita buat acara, kita undang orang-orang, kita makan, kita membuat hal-hal yang menjelaskan bahwa kita gembira dengan kelahiran ini. Mereka tidak pernah melarang hal-hal seperti itu. Tapi kenapa jika gembira dengan Sayyidina Muhammad dilarang? Bergembira dengan makhluk yang paling mulia yang Allah sudah ciptakan, ini
adalah bergembira yang paling mesti kita lakukan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Rahmat Allah, siapa rahmat Allah? Wa bi rahmati, dengan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlillah, siapa fadlullah? Semua itu jika diartikan akan masuk di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pemberian mulia, hadiah mulia yang Allah berikan kepada kita, dan Nabi Muhammad juga rahmatan lil alamin untuk kita. Maka kita gembira untuk Nabi Muhammad ini wajib. Bahkan di Maulid, kalau tidak salah di Maulid tiba Allah Sahibul Maulid menyebutkan menjelaskan di situ, sesungguhnya jika kita lakukan setiap hari Maulid untuk Nabi Muhammad, itu sudah menjadi kewajiban untuk kita. Menjelaskan kenapa? Ya Allah yang memerintahkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada hal-hal yang mereka kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan? Harta dan lain-lain. Bergembira dengan Sayyidina Muhammad itu lebih bagus dari itu semua. Sekarang bertanya-tanya kita, kenapa kita bergembira dengan beliau? Beliau memiliki kelebihan apa? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an yang tadi kita baca di sebelum fasal pertama. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan istilahnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan di qiraah min anfusikum, azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat sudah cukup, melebihi cukup. Kalau kita mau bercerita, menjelaskan, membuka makna-makna, membuka rahasia-rahasia Allah dari ayat ini, tidak akan cukup waktu kita. Kehidupan kita mungkin tidak akan cukup. Karena apa? Karena beratnya. Kita baca ringkasan dari ayat ini. Rasulun min anfusikum. Min anfusikum itu artinya dari diri kalian, yang dimaksud dari kita manusia. Dan di qiraat yang lain Allah bilang min anfasikum. Apa anfas? Itu yang dari kata nafis, maksudnya dari golongan terbaik kalian. Yang dimaksud Nabi Muhammad adalah dilahirkan dari golongan yang terbaik. Azizun alaihi ma anittum. Azizun alaih, sesuatu yang besar untuk dia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, mengagungkan untuk dia. Yang dimaksud penjelasan dari ayat ini semua, untuk dia berat hal-hal yang untuk kalian berat. Ini kata yang mudahnya saja. Yang dimaksud apa? Hal yang memberatkan kita, memberatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala perintahkan berapa yang pertama? 50 kali setiap hari. Kita mampu 50 kali salat setiap hari. Salawat sama Nabi Muhammad 50 setiap hari, mampu apa tidak? Ini pertanyaannya. Salat kepada Allah semestinya 50 kali, tapi Nabi Muhammad tahu kita bakal keberatan. Beliau kembali kepada Allah, minta kurang. Kenapa? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Apa arti harisun alaikum? Peduli sama kalian. Peduli. Kita kalau peduli, paling peduli sama harta, peduli sama kendaraan, peduli sama rumah, peduli sama apapun. Mungkin harta, mungkin anak-anak, atau apapun selain itu, tidak ada gunanya. Iya, kita harus peduli sama banyak hal. Kita harus peduli sama anak-anak kita, sama keluarga kita, sama tempat tinggal kita. Kita harus peduli. Tapi jangan jadikan pedulinya kita sama hal-hal tersebut melupakan kita dengan peduli sama Rasulullah. Rasulullah peduli sama kita. Harisun alaikum, peduli sama kita, menjaga kita dengan semampu beliau. Azizun alaikum bil mu'minina raufun rahim, dengan orang-orang mukmin ini raufun rahim. Tahu raufun rahim itu apa? Itu adalah salah satu nama mereka. Dua kata ini adalah nama dari nama-nama Allah. Dan saking mulianya Nabi Muhammad, di
kitab Allah, Allah menyifatkan Nabi Muhammad dengan namanya sendiri. Ada seperti itu. Orang yang disifatkan dengan nama Allah. Yang bilang siapa? Saya, orang lain. Tidak. Allah yang bilang di Al-Quran. Allah yang menyebutkan itu di dalam kitabnya yang paling suci. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Azizun alaikum bil mu'minina alaihi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Kita mulai bercerita di kata-kata Allah raufun rahim. Kita tahu Rasulullah itu penyayang dan lembut sama kita, sama orang mukmin. Apa buktinya? Mana? Apa ceritanya? Nabi Muhammad SAW. Kita mulai bercerita di kehidupan beliau. Pada suatu hari beliau diundang sama salah satu perempuan tua, hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang sudah tidak ada hamba-hamba seperti itu. Tapi zaman Nabi Muhammad masih ada. Seperti apa mereka? Mereka itu orang yang sudah dibeli. Orang yang dibeli. Jadi milik orang lain. Kalau zaman kita mungkin sekarang pembantu kali. Kalau di sana zaman dahulu tidak ada pembantu seperti itu. Orang-orang diperjualbelikan menjadi budak. Orang ini, perempuan tua ini budak. Beliau mengundang Nabi Muhammad. Kita kalau diundang sama orang kayak gitu mau nggak? Mikir-mikir dulu. Makannya apaan? Kita mikir-mikir dulu. Jangan dikasih air putih doang sama kurma. Gak ada yang mau datang. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil sama orang miskin datangnya buru-buru. Kalau kita kebalikan. Kalau orang yang berduit manggil kita buru-buru. Orang miskin manggil begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kalau misalkan orang miskin mengajak dia, memanggil dia, mengundang dia, beliau datang secepat-cepatnya dengan terburu-buru, tidak mau menyakiti perasaannya. Bil mu'minina raufun rahim. Setelah diundang sama perempuan tua itu, Nabi Muhammad datang. Dihidangkan untuk Nabi Muhammad syurbah. Syurbah itu makanan enak. Itu kalau bulan Maulid ditarik itu ya. Itu bubur gandum pakai daging. Udah ada yang nyobain, belum pada nyobain. Bentar suruh masak. Itu makanan paling mewah pada saat itu. Tidak ada orang miskin bisa beli makanan itu. Tidak ada orang, mungkin makanan kalau sekarang apa? Oh, sekarang nggak ada. Mungkin makanan yang paling mewah tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, hanya dimiliki oleh orang-orang kelas atas. Sekarang. Nah ini dihidangkan untuk Nabi bubur itu. Nabi Muhammad sebelum mau mulai makan, datang satu sahabat. Keceplosan, bilang ya Rasulullah ini sedekah. Berhenti Rasulullah. Rasulullah tidak boleh memakan sedekah. Ya Rasulullah ini sedekah. Berhenti Rasulullah. Langsung merah muka perempuan tadi. Malu. Kasarnya apa? Memberikan Rasulullah makanan yang haram Rasulullah makan. Dan Rasulullah sudah memakan. Malu perempuan ini. Tidak tahu mau membuat apa. Contohnya kita gini. Ngundang Habib masaknya daging babi. Atau masaknya makanan-makanan yang haram. Atau masaknya pokoknya haram makanan. Kita kan malu. Mungkin sebelumnya kita tahu. Waktu Habib mau makan kita tahu. Beb jangan dulu. Apa yang kita perbuat? Malu. Ini bukan hanya ustadz, bukan hanya Habib, ini Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Rasulullah apa yang beliau lakukan? Marah, bilang kamu mengundang saya kagak niat banget. Kamu mengundang saya ngasih makanan begini, saya tidak boleh makan. Tidak. Rasulullah tidak mau mengecewakan wanita tersebut. Rasulullah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Penyayang. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung bilang dengan jelasnya, dengan santainya, ini untuk wanita ini sedekah dikasihnya, tapi dia ngasih aku hadiah.
terang benderang muka wanita tersebut. Gembira dia. Tadinya malu, tidak tahu mau membuat apa depan Rasulullah. Mungkin si wanita ini tidak pernah seumur hidupnya makan makanan seperti ini. Wanita tersebut, hamba tersebut bernama Barirah. Barirah ini seumur hidupnya mungkin tidak pernah memakan syurbah itu. Dia dapat senang diundang Nabi Muhammad untuk memakan makanan ini. Setelah itu, setelah terjadi kejadian tersebut, setelah gelapnya muka wanita tersebut, setelah malu, tapi Rasulullah tidak mau mengecewakannya. Dimuliakan sama Rasulullah. Gembira wanita tersebut. Keluar Rasulullah dengan perempuan itu, hatinya terbuka besar. Sudah mau terbang mungkin kalau kita sebut. Kenapa? Senang, tidak kecewa. Ini Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Suatu hari Rasulullah mau keluar dari rumahnya. Rasulullah membawa uang 12 keping emas. 12 keping emas. Apa yang Rasulullah inginkan? Rasulullah mau beli baju. Mau beli baju. Dalam perjalanan datang satu orang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya lapar. Inni ja'an fa'at'imni. Aku lapar, beri aku makan. Rasulullah keluarkan dari uangnya itu sebagian untuk memberikan dia makan. Rasulullah berjalan. Sampai Rasulullah di pasar, melihat satu wanita menangis. Wanita anak kecil yang menangis. Rasulullah datang kepada dia. Kenapa engkau menangis? Kalau kita lihat orang nangis. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang mukmin, penyayang beliau. Didatangi, kenapa kamu menangis? Bercerita wanita ini. Saya diperintahkan, saya ini juga hamba juga, budak juga. Diperintahkan sama majikan saya. Rumahnya dia jauh di ujung Madinah. Sekarang ini pasar adanya di tengah-tengah Madinah. Dia datang ingin membeli barang. Diperintah sama majikannya. Dia melihat anak-anak lain, anak-anak kecil bermain. Dia ikut bermain. Selesai ia bermain, uangnya hilang. Uangnya hilang. Apa yang dia lakukan? Uangnya hilang, dia nangis, tidak tahu bagaimana mau membeli, perintah majikannya. Datang Rasulullah, berapa uangnya? Kalau tidak salah 4 dirham. Dikeluarkan 4 uang itu, dikasihkan ke orang tadi. Jalanlah Rasulullah untuk membeli baju. Beli baju, habis duitnya sudah. Beliau beli baju. Pada saat beliau di jalan balik, melihat perempuan ini menangis lagi. Didatangi oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Perempuan ini bilang, ya Rasulullah, iya aku udah beli barangnya, tapi sekarang aku udah telat. Disuruhnya pagi, datangnya sudah sore, telat. Aku kesana pasti mereka memukul aku. Orang hamba diperintah membeli barang telat. Mereka pasti akan memukul aku. Mereka pasti akan memarahi aku. Apa kata Rasulullah? Meninggalkan dia begitu saja? Tidak. Ayo, antarkan aku ke rumah mereka. Rasulullah jalan ke rumah di ujung kota Madinah. Kenapa? Bil mu'minina raufun rahim. Penyayang sama orang mukmin. Jalan. Nabi Muhammad di belakang dia mengantarkan ke rumah dia. Di tengah-tengah jalan datang satu orang. Ya Rasulullah, inni arun faksuni. Aku tidak punya baju, berikanlah aku baju itu. Apa Nabi Muhammad bilang? Enak aja baru beli nih. Enggak. Apa Nabi Muhammad bilang? Tidak mau, belum gue pakai. Apa Nabi Muhammad bilang? Dikeluarkan, dikasih sama Nabi Muhammad. Dikasih sama beliau. Dikasihkan baju itu, Nabi Muhammad berjalan terus di belakang wanita kecil ini. Sampai di rumah para majikannya. Nabi Muhammad itu dari adat beliau kalau memberikan salam 3 kali. Assalamualaikum. Jawab belum dijawab. Beliau mengulangkannya sampai 3 kali. Pada saat wanita-wanita itu melihat Rasulullah datang dari jauh, langsung mereka siap-siap di dalam. Getok Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Apa yang mereka bilang? Rasulullah langsung bilang, kenapa kalian tidak menjawab salamku dari pertama? Lihat bagaimana cintanya sahabat sama Nabi.
kami tahu adatmu memberikan salam 3 kali. Kami mau salammu terulang berkali-kali ke rumah kita ini. Ini keluarga Rasulullah. Ini orang yang cinta sama Rasulullah. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Nanti Habibnya ketok lu assalamualaikum, gak ada yang jawab. Habibnya pulang. Begini Rasulullah. Langsung mereka senang, mereka gembira Rasulullah datang. Langsung Rasulullah bilang, aku datang bukan mau bertamu di sini. Aku datang bukan mau bertamu di sini. Aku datang karena wanita kecil ini. Kalian perintahkan dia membeli barang, tapi dia datang telat. Jangan sampai kalian pukul. Rasulullah datang ke sini karena wanita kecil ini. Rasulullah datang karena budak hamba sahaya ini. Mereka bilang, ya Rasulullah, kita tidak akan pukul dia, kita tidak akan perintahkan dia, dan dia bebas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasulullah. Dengan Rasulullah keluar, uang beliau itu semua habis. Memakankan orang yang lapar, memberikan dan membebaskan satu hamba sahaya, memberi pakaian buat satu orang, kembali tanpa apa-apa. Ini Rasulullah. Melupakan dirinya, lupa sama dirinya, ingat sama orang lain. Pada suatu hari Rasulullah dalam membagikan uang, kalau tidak salah kembali dari perang atau ada wufud datang membawa uang kepada Nabi Muhammad. Beliau membagikannya, sahabat datang semua, Rasulullah ngasih, mengeluarkan dari uang tersebut. Sampai habis semua, habis sahabatnya, habis uangnya. Kembali Nabi kepada keluarganya, datang sama istri Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kamu tidak menyisakan apa-apa. Kalau kita dapat duit, kita gak bakal ngasih orang. Kalau Rasulullah dapat duit, melupakan dirinya, ingat sama orang, mengeluarkan sampai habis. Rasulullah bilang, oh, kamu tidak ingatkan saya. Kamu tidak ingatkan saya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kamu tidak ingatkan saya lupa memberikan orang-orang sampai saya lupa sama diri saya sendiri. Ini Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad SAW, beliau memotong kambing. Setelah beliau memotong kambing itu, diberikan kepada istri Nabi Muhammad untuk apa? Untuk diolah dan dibagi-bagikan. Kembali Nabi Muhammad ke rumah, berkata, ada yang kamu sisakan? Kenapa? Nabi Muhammad mau makan, lapar. Ada yang kamu sisakan? Nabi Muhammad bilang, ada yang aku sisakan. Aku sisakan paha. Nabi Muhammad paling suka dari kambing itu bagian pahanya. Apa yang Rasulullah bilang? Sedikit banget. Tidak. Rasulullah bilang apa? Kenapa tidak lebih banyak? Tidak, Rasulullah tidak bilang begitu. Rasulullah bilang apa? Yang tersisa, yang itu, yang ini akan habis. Paham tidak? Yang tersisa yang kita sedekahkan, yang kita makan akan habis. Yang tersisa yang kita sedekahkan sampai akhirat nanti akan tetap ada, tapi yang kita makan akan habis begitu saja. Ini Rasulullah SAW pada perang Uhud, pada saat orang kaum muslim pada saat itu hampir terkalahkan, pada saat itu sudah mulai dikalahkan oleh orang kafir. Sebab sekelompok dari orang mukmin yang tidak menaati perintah Nabi Muhammad pada saat itu, Nabi Muhammad menyuruh beberapa kelompok pemanah tetap di atas gunung Uhud sampai peperangan selesai. Sampai Rasulullah memerintahkan mereka untuk turun. Kapanpun Rasulullah belum memerintahkan mereka turun, jangan turun. Mulai perang sampai terlihat orang-orang muslim sudah menang. Pada saat itu orang-orang muslim menang, orang-orang kafir mundur ke belakang, meninggalkan hartanya di bawah. Hartanya, pedangnya, kudanya, dan lain-lainnya ditinggalkan di tempat dan mereka mundur. Orang Islam maju menyerang mereka, mengelilingi gunung Uhud. Sampai para pemanah ini berdiri dan orang kafir sudah mundur jauh, orang muslim mulai memerangi mereka. Lihat di bawah ini, kalau kita melihat mobil, motor, harta, semua taruh di bawah ini. Oh, ini rampasan perang. Perang sudah selesai. Orang kafir sudah kalah. Ini taktik dari Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid. Sebelum beliau masuk Islam. Mereka melihat harta itu, mereka langsung turun semuanya. Tinggal beberapa orang, kalau tidak salah 3 atau 7 orang. Tinggal 3 atau 7 orang, mereka tetap berada di atas gunung. Turun orang-orang itu.
ngambil harta. Khalid bin Walid bersiap dari belakang nunggu bersama beberapa tentara dia. Langsung datang, habis langsung para pemanah ini. Pemanah tidak megang pedang, pegang panah. Datang orang pakai pedang, habis. Dibunuh, selesai semua mereka. Setelah mereka semua selesai dibunuh, posisinya Sayyidina Khalid bin Walid ada di belakang orang muslim. Jadi orang muslim, orang kafir. Orang kafir dibunuh habis sampai mereka mundur. Di sini tersisa harta-harta mereka. Khalid bin Walid siap dari belakang. Turun orang-orang pemanah itu, dia langsung masuk, dibunuh pemanah, masuk dari belakang orang muslim. Habis. Habis. Pada saat itu kekalahan besar terjadi kepada orang Islam. Mati di situ pamannya Sayyidina Muhammad. Sayyidina Hamzah mati di situ beliau. Dan pada saat itu Rasulullah termasuk panah melukai banyak di wajah. Gigi beliau diceritakan ada salah satu gigi beliau yang jatuh. Bahkan perisai beliau ini panah menembus perisai beliau mengenai wajah beliau. Pada saat itu Rasulullah SAW, orang kalau kena luka di wajahnya berdarah pasti. Mengalir darah dari muka beliau, mengalir darah dari tubuh beliau. Apa yang beliau lakukan? Marah? Tidak. Berdoa, ya Allah hancurkan kaumku ini. Aku datang membawa risalah kepada mereka. Mereka memusuhi aku, memerangi aku sampai keadaan seperti ini. Tidak. Rasulullah menjaga dengan ridanya, dengan sorbannya. Menjaga, tidak mau darahnya jatuh ke bumi. Kenapa merasa darahnya mulia? Tidak. Kenapa tidak mau darahnya jatuh ke bumi? Datang salah sahabat, ya Rasulullah kita di peperangan antara hidup dan mati. Kamu masih sibuk menguruskan darahmu yang akan jatuh itu. Menadai darah-darah yang akan jatuh itu. Ini kita antara perang. Perang sama orang kafir. Mungkin kamu menahan darahmu, mereka datang membunuh kita. Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, Allah sebelum peperangan Allah sudah bilang, jika darah Rasulullah netes ke bumi, hancur mereka semua. Allah turunkan azab menghapus mereka semua. Tandanya apa? Rasulullah menjaga musuhnya yang di depan dia mau membunuh dia. Ini Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ini Rasulullah. Cerita tentang Rasulullah, kasih sayang Rasulullah tidak akan habis. Rasulullah dimusuhi oleh semua orang kafir Quraisy. Rasulullah dimusuhi oleh bahkan keluarga beliau. Tapi apa? Harta benda paling mahal yang mereka punya dititipkan kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tidak akan ambil. Rasulullah punya amanah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tahu ini punya mereka yang memusuhi beliau. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Ini perilaku Rasulullah terhadap sahabat yang hidup di sekitar Rasulullah. Terus kita gimana? Nasib kita gimana? Bentuk rahmat Nabi Muhammad kepada kita, mana yang sudah kita rasakan? Perkumpulan ini adalah bentuk rahmat beliau kepada kita. Sampainya syariat yang mulia ini kepada kita adalah bentuk rahmat beliau kepada kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dari bentuk rahmat Nabi Muhammad terhadap kita adalah nangisnya beliau setiap malam mendoakan kita. Suatu malam Rasulullah menangis, menjerit, bilang ummati ummati. Kenapa? Datang malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah menanyakan Nabi Muhammad, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Rasulullah bilang apa? Garatu gaula Isa fi qaumih wa garatu gaula Musa fi qaumih. Aku telah membaca kata-kata Sayyidina Isa dan Sayyidina Musa pada kaumnya dan aku khawatir terhadap umatku. Apa kata-kata mereka? Mereka bilang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazabkan mereka, jika engkau menyiksa mereka nanti di akhirat, mereka itu hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampunkan mereka, engkau Maha Pengampun. Yang dimaksud apa? Para nabi-nabi sebelum itu mereka angkat tangan.
Ya akhirat. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu marah sebesar-besarnya. Mereka apa yang mereka bisa lakukan? Mereka hanya bilang, ya Allah, sesungguhnya kami sudah menjelaskan kepada mereka semua yang sudah kau perintahkan, menjelaskan tidak ada Tuhan selain Allah, menjelaskan hal-hal yang wajib yang sudah engkau perintahkan kami untuk menjelaskannya kepada mereka. Mereka masih berkafir, mereka masih mendustakan. Apa yang terjadi? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kamu menyiksa mereka, mereka adalah hambamu. Kami tidak bisa membuat apa-apa lagi. Jika engkau mengampunkan mereka, engkau maha pengampun. Begini nabi-nabi angkat tangan sama umatnya. Setelah mendengar itu Rasulullah khawatir bagaimana nanti keadaan umatku di akhirat. Kembali malaikat Jibril kepada Allah. Allah langsung berkata, katakan kepada Nabi Muhammad, inna sanurdika fi ummatika walan naswaka fihim. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sesungguhnya kita akan membuatmu ridho dengan umatmu dan tidak akan kami memperlakukan buruk padamu di umatmu. Apa maksudnya? Contohnya begini. Ada satu orang menitipkan kepada kita anaknya, atau misalkan menitipkan anaknya di pondok pesantren kita mungkin, atau lain sebagainya. Kita bilang ke dia, kita tidak akan memperlakukan buruk kepadamu di anakmu. Karena apa? Karena bapak itu sangat perhatian sama anaknya. Kita mengganggu anaknya, bapaknya terganggu. Kita tidak akan memperlakukan buruk, bukan karena anaknya, karena Rasulullah, karena bapaknya, karena Rasulullah. Allah tidak akan memperlakukan buruk umat Rasulullah karena Rasulullah. Di salah satu qasidah Sayyidina Hasan bin Thabit menjelaskan, qara'na fi dhuha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Kita membaca di surat Wadduha, wa la sawfa yu'ti. Apa di surat Wadduha? Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Allah akan memberikanmu apapun sampai engkau ridho. Pada setelah turun ayat itu, apa Rasulullah bilang? Aku tidak ridho satupun dari umatku di neraka. Fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Maka para sahabat Nabi, salah satunya Hasan bin Thabit, gembira dengan apa? Dengan pemberian Allah ini yang tidak akan membuat Nabi Muhammad kecewa, akan meridhokan Nabi Muhammad. Fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Qara'na fi dhuha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Dan di salah satu bait di qasidah itu beliau lagi menjelaskan, hasyaka ya Rasulullah tardha fina man nu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin ya Rasulullah engkau ridho kalau dari salah satu dari kami diazab atau diperlakukan dengan perilaku yang buruk. Kenapa Rasulullah tidak akan ridho? Kita juga melakukan dosa, sepantasnya kita diazab. Kita juga banyak melakukan kesalahan, sepantasnya kita disiksa oleh Allah. Pantas kita disiksa. Jika kita melakukan maksiat pagi dan malam, di pagi ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, tangan yang kita gerakkan ciptaan Allah, mata yang kita buat untuk memandang pinjaman dari Allah. Begitu juga telinga yang dengannya kita mendengar, bibir yang dengannya kita mengucap, kaki yang dengannya kita berjalan. Siapa yang nyiptakan? Kita membuatnya sendiri? Tidak, Allah yang nyiptakan untuk kita. Dengan ciptaan-ciptaan Allah itu, titipan Allah kepada kita, kita bermaksiat. Tidak pantas kita diazab, sepantasnya kita diazab. Bahkan kita tidak bisa bayangkan siksaan apa yang pantas kita dapatkan. Jika orang, kita belikan dia rumah, kita kawinkan dia, kita berikan dia semua apapun yang dia butuhkan. Setelah itu kita memerintahkan dia beberapa hal, dia tidak mau lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Sejahat-jahatnya kita lakukan kepada dia. Kenapa? Karena semua yang dia punya dari kita, masih dia mengingkari perintah kita, masih dia tidak melakukan apa perintah-perintah kita kepada dia. Ini kelakuan yang berlebihan. Tapi Allah tidak seperti itu kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Muhammad?
Allah bilang lilladzina asrafu ala ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Di Al-Quran Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang sudah melampaui batas dalam melakukan dosa. Asrafu ala anfusihim. Asrafu itu melebih-lebihkan, sudah melebihi batas dalam melakukan dosa. Apa Allah bilang? Wahai orang-orang yang melampaui batas dalam melakukan dosa, kamu tidak akan kuampuni. Tidak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa sama rahmat Allah. Siapapun itu, dosa apapun itu, jangan putus asa sama rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidina Daud, "Ya Daud, law ya'lamuna al-mudbiruna anni syauqi li inabatihim wa raghbati li taubatihim la taru syauqan ilayya." Wahai Daud, jika orang-orang yang berpaling dariku, berpaling dari Allah dan ajaran Allah, syariat Allah, kalau mereka tahu cintanya Allah, rindunya Allah untuk taubat mereka, untuk menerima taubat mereka, la taru syauqan ilayya, mereka akan terbang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza lil mudbirina anni fa kaifa bil muqbilina alayya. Ini kecintaan Allah terhadap orang yang berpaling dari Allah, bagaimana terhadap orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Allah kepada umatnya Sayyidina Daud. Tapi bagaimana umat Nabi Muhammad? Jauh lebih mulia, jauh lebih agung dengan Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, harisun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jika kita sebutkan sifat raufur rahim yang ada di Nabi Muhammad, kita tidak akan selesai. Kita tidak akan selesai. Sampai kapanpun tidak akan selesai sifat kemuliaan-kemuliaan tanda Nabi Muhammad itu peduli sama kita. Inna sanurdzika fi ummatika walan nasu'aka fihi. Kita tidak akan membuatmu kecewa di umatmu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah menangis di hadapan para sahabat. Berkata salah satu sahabat kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Menjawab Rasulullah, "Aku rindu kepada para saudaraku." Berkata para sahabat, "Siapa saudaramu?" "Hanya kita ini saudaramu. Hanya kita yang berada di sekitar kamu." Rasulullah menjawab, "Bukan, kalian para sahabatku, saudaraku adalah orang-orang hidup setelah aku. Dan mereka percaya dengan ajaran aku. Mereka cinta dengan aku. Bahkan di salah satu riwayat Rasulullah bilang, mereka mau bahkan melepaskan harta, anak-anak, keluarga dan apapun yang mereka miliki untuk aku." Ini kata Rasulullah. Siapa itu? Kita sudah menjalani belum yang namanya cinta sama Nabi Muhammad? Kita sudah menjalani belum yang namanya ridho dengan apapun untuk meridhoi Nabi Muhammad? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada suatu hari Nabi Muhammad tidur di kasur, bukan kasur, jerami yang pelepah korma yang dipakai untuk, mungkin kalau kita dipakai buat mayat sekarang. Nabi Muhammad tidur di situ. Datang Sayyidina Umar, bangun Nabi Muhammad. Sayyidina Umar melihat di pipi Nabi Muhammad ada bekas-bekas. Seperti kalau kita tidur di tempat yang kasar, ada bekas di wajah kita. Sayyidina Umar menangis. Berkata Rasulullah, "Kenapa engkau menangis?" Apa Sayyidina Umar bilang? "Ya Rasulullah, para raja-raja mereka tidur di kasur yang mewah. Mereka tidur di tempat yang mewah, dan engkau Rasulullah tidur di tempat seperti ini." Rasulullah hanya tersenyum. "Ala tardha anna lahumud dunya wa lanal akhirah?" Kamu ridho tidak buat mereka dunia, buat kita akhirat? Ini kata Rasulullah. Sekarang pertanyaan itu kita bisa tanyakan kepada diri kita. Kita ridho tidak untuk orang-orang sekitar kita dunia, untuk kita akhirat?
Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ridho tidak meninggalkan dunia demi akhirat. Apa itu? Mementingkan urusan akhirat lebih dari urusan dunia. Mementingkan urusan Allah lebih dari urusan diri kita sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa di kehidupan ini kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua selalu ibadah, kita sholat, kita puasa, kita melakukan ibadah-ibadah. Tapi banyak yang belum tahu apa guna ibadah. Untuk apa ibadah? Dan kenapa kita ibadah? Kita ibadah itu gunanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat dengan Allah. Orang yang ibadah untuk mengenal Allah, tidak bisa dia mengenal Allah, tidak bisa dia jalan kepada Allah kecuali dengan melalui wasilah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Nabi. Berkata Imam Al-Ghazali, aku melihat jalan-jalan kepada Allah. Apa maksud jalan kepada Allah? Jalan kepada keridhaan Allah. Dengan mungkin ada jalan yang dengan zikir, ada jalan yang dengan sholat. Dan aku lihat jalan tercepat kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kekasih Allah. Jika kita dekat sama Nabi Muhammad, tidak mungkin kita jauh dari Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekarang dengan apa kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Dengan menjalani sunnah-sunnah beliau, mengikuti budi pekerti beliau, menanamkan cinta terdalam di hati kita kepada beliau. Jangan cintai siapapun melebihi Nabi Muhammad. Pondasi dari takwa kita adalah tidak mencintai kecuali karena Allah dan untuk Allah. Siapa lagi kalau bukan cinta kepada Nabi Muhammad? Lebih dari ayah bunda kita. Kenapa? Karena Rasulullah lebih cinta kepada kita dari ayah bunda kita. Betul. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada suatu hari datang seorang anak lari dari ayah bundanya, lari dari saudaranya, lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang lari dari orang lain. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang sibuk sama dirinya sendiri. Yang dimaksud apa? Ayah bunda kita akan datang suatu hari, mereka lari menjauh dari kita. Begitu dengan saudara kita, anak-anak kita, apalagi orang-orang di sekitar kita. Idola-idola kita akan menjaga kita? Tidak. Nabi Muhammad berkata ana laha. Nabi Muhammad yang berkata ummati ummati. Nabi Muhammad peduli sama kita. Dan semua orang yang kita cinta lupa sama kita, meninggalkan kita, lari dari kita. Hanya Nabi Muhammad yang peduli. Jadi sekarang yang pantas kita cinta siapa? Hanya Nabi Muhammad yang pantas kita cinta sebesar-besarnya cinta. Jadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan setelah itu baru kita cintai orang-orang tua kita. Kita cintai keluarga kita. Kita cintai anak-anak istri kita. Karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupakan cinta kepada Nabi Muhammad. Tiru kelakuan-kelakuan yang baik dari orang-orang. Tiru gerak-gerik yang baik dari orang-orang. Tapi jangan lupakan tiru kelakuan baik Nabi Muhammad SAW. Tidak ada apapun yang baik kecuali Nabi Muhammad sudah lakukan. Tidak ada apapun yang buruk kecuali Nabi Muhammad sudah larang. Jadikan kehidupan kita menjalani perintah Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, menjadi salah satu Nabi Muhammad di bumi ini. Apa maksudnya? Ini bukan kata-kata yang salah, tidak. Yang dimaksud adalah orang yang bisa dibilang ini bukan Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad. Apa? Pakaiannya seperti Nabi Muhammad, cara berbicara seperti Nabi Muhammad, bahkan cara jalannya seperti Nabi Muhammad, cara bersifatnya seperti Nabi Muhammad. Ini adalah salah satu orang yang mendapatkan kamalul wirathah dari Nabi Muhammad. Seperti apa? Guru-guru kita. Seperti apa? Al-Habib guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau itu yang bisa sudah kita bilang Nabi Muhammad zaman ini. Apa buktinya? Saya tidak bicara tanpa dalil. Buktinya adalah kalian bisa lihat. Mungkin
mungkin beliau datang ke sini berapa bulan yang lalu. Jika kita lihat, atau mungkin kita pergi ke tempat beliau ke Hadramaut di Tarim, kita bisa lihat. Buka semua kitab sunnah, baca semua sunnah, pergi kepada beliau. Lihat, ada apa tidak? Tidak ada satupun sunnah yang tidak beliau lakukan. Tidak percaya, lihat sendiri. Tidak percaya, lihat. Tidak ada satupun sunnah yang beliau tinggalkan. Semua beliau jalani. Cara jalan beliau seperti Rasulullah. Cara bicara beliau seperti Rasulullah. Cara memandang beliau seperti Rasulullah. Maka bagaimana sekarang? Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika kita tidak bisa menjadi seperti mereka, kita tiru mereka. Adab akhlak kita jaga. Kita sama orang-orang aja belum ada akhlaknya, masih bangga. Bagaimana? Apa yang akan Rasulullah lakukan? Alangkah malunya kita terhadap Rasulullah jika akhlak belum kita jaga, kata-kata kita belum kita jaga, masih mencaci, masih memaki. Alangkah sedihnya Rasulullah melihat keadaan umatnya seperti ini. Masih kita membuat maksiat, alangkah sedihnya Rasulullah melihat umatnya bermaksiat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita minta kepada Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa ayah bunda kita, dan dari mereka yang sudah wafat Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Allah jauhkan dari siksa azab nerakanya. Allah jadikan mereka dalam kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan dari keluarga kita, kerabat kita, ayah bunda kita, dari mereka yang hidup, Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Allah beri hidayah dan Allah beri taufik dalam menjalani hal-hal yang baik, dalam meniru perilaku Rasulullah SAW, dalam menjauhi semua larangan-larangan Rasulullah SAW. Juga untuk kita, Allah beri kita taufik, Allah beri kita hidayah, Allah beri kita taufik, Allah beri kita hidayah. Tanpa taufik dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, bagaimana kita bisa hidup dengan indah? Bagaimana kita bisa hidup seperti Nabi Muhammad SAW? Untuk saudara-saudara kita, umat Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah beri mereka hidayah, Allah beri mereka hidayah. Banyak dari umat Nabi Muhammad masih masuk di golongan al-mu'riduna anni, orang-orang yang berpaling dari Allah. Maka mereka tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepada mereka jika mereka bertaubat. Mereka tidak tahu apa yang Allah, keagungan apa yang Allah berikan kepada mereka jika mereka kembali. Maka beri mereka pengetahuan tentang itu, beri mereka taufik, beri mereka hidayah. Juga kepada semua umat-umat Nabi Muhammad yang sedang bermaksiat, jauhkan niat maksiat, cabut niat itu dari hati mereka. Tanamkan niat-niat baik di hati mereka, tanamkan niat taubat di hati mereka, tanamkan niat cinta kepada Nabi Muhammad SAW di hati-hati mereka. Rabbi, pada saat nanti tidak ada waktu, tidak ada orang yang membantu kita kecuali Engkau dan Rasulmu. Pada saat malaikat sudah datang ke depan kita, menyambut nyawa kita, pada saat kening kita sudah mulai bertetesan keringat darinya, pada saat nyawa kita mulai ditarik, jika bukan Engkau yang ada di hati kami atau Nabi Muhammad, maka siapa? Husnul khatimah tidak terjadi tanpa kedua hal itu. Rabbi, pada saat nanti kita diturunkan ke kubur kita, jangan lupakan kita, dan jangankan kita menjadi orang yang lupa denganmu. Jadikan pada saat itu kita ditemani oleh kekasih terbesar kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat malaikat menanyakan kita tentang hal-hal yang sudah Allah wajibkan kepada kita, tentang hal-hal yang akan mereka tanyakan kepada kita, jadikan Nabi Muhammad berada di sisi kita untuk mengamankan kita, membantu kita dalam berbicara. Pada saat nanti di padang mahsyar, pada saat Allah bangkitkan semua makhluk, jadikan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, di sisi Nabi Muhammad, dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad. Pada saat Allah bangkitkan kita, berjalan bersama Nabi Muhammad di bawah payung naungan Nabi Muhammad, bersama naungan orang-orang yang ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis karena Allah, mata yang nangis karena takut kepada Allah, mata yang nangis karena rindu kepada Allah, bersama mata yang menutup matanya dari maksiat Allah, bersama golongan orang-orang berjalan di bawah naungan Rasulullah, bersama Rasulullah, mencintai Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat waktu kita berada di timbangan amal kita, jangan jadikan amal buruk kita melebihi amal baik kita. Jangan permalukan kita
kita di hadapan ciptaan-ciptaanmu. Jangan permalukan kita dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Rabbi ampuni dosa kami, Rabbi ampuni kesalahan kami. Jika bukan pengampunan darimu, siapa lagi yang mampu mengampunkan dosa-dosa itu? Rabbi, pada saat nanti kami berjalan di jembatan Sirat, bantu kami, percepat kami, jalankan kami di belakang Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan kumpulkan kami bersama orang-orang yang buruk. Jangan kumpulkan kami bersama orang-orang yang tidak pernah sujud. Jangan kumpulkan kami bersama orang-orang yang tidak mencintaimu. Kumpulkan kami bersama orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad, dan orang yang bersama Nabi Muhammad, kelompok Nabi Muhammad, kekasih-kekasih Nabi Muhammad, juga para sahabat, juga para guru-guru kita. Kumpulkan kami nanti kelak di sana. Pada saat kami memasuki sorga bersama beliau ke sorga, tempat terdekat dengan beliau di sorga Firdausmu. Janganlah azab kita nanti, janganlah jadikan kita nanti tanpa azab memasukkan sorga, langsung bersama kekasih-kekasihmu. Jangan permalukan kami nanti di akhirat. Jangan permalukan kami nanti di akhirat. Jangan permalukan kami nanti di akhirat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma anzur ila qulub ummat habibika Muhammadin wa saffi 'an asy-syawaib wa najji 'an mujibil khizyi fil awaqib. اللهم اشف مرضانا عاف مبتلانا اصلح خافينا وبادينا. اللهم إن في العباد والبلاد من اللأوى والجور والضنك وسفك الدماء واستلاب الأموال وانتهاك الأعراض ما لا نشكو إلا إليك فارفع عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.